Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab baru, bab as-siddiqin, bab tentang kejujuran. Dimulai dengan beberapa buah ayat, tapi kita langsung saja masuk kepada hadis. Hadis yang pertama, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya sidqa, kejujuran, yahdi, dapat mengantarkan, membimbing, menuntun kepada albirri, kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya albirra, kebaikan itu, yahdi, membimbing, menuntun, mengantarkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya ar-rajul, seseorang yang la yasduku, seseorang yang berbuat jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiqan, sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya al-kadhib, dusta, yahdi ilal fujur, menuntun, mengantarkan atau membimbing kepada al-fujur, kepada keburukan. Wa innal fujara, dan sesungguhnya keburukan itu, yahdi ilan nar, mengantarkan atau menuntun orang menuju neraka. Wa innar rajula la yakdzibu, dan sesungguhnya seseorang la yakdzibu, berdusta dia, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, sehingga dia terus berdusta, ditulis di sisi Allah dia sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang disebut dengan muttafaq alaih, disepakati oleh beliau berdua. Mari kita pelajari dan kita pahami. Kejujuran itu sidqun, lawan daripada sidqu al-kadhib, dusta. Kejujuran, kata para ulama, adalah ruhnya amal, pembersih, penjernih hati dan jiwa, dan dapat menghilangkan ketakutan.
Dan itulah pintu. Kejujuran itu pintu. Pintu tempat masuk orang menghadap Zat yang Maha Tinggi, itu Rabbul Alamin. Dan sidiku atau kejujuran itu namanya apa? Pondasi. Pondasi daripada bangunan agama. Tiang tonggak tuo, penjaga, penyangga keimanan. Itulah kejujuran. Salah satu sifat daripada Rasul kan sidik, benar dan jujur. Bahkan dikatakan bahwa kejujuran itu berada di bawah kenabian. Pun nanti dalam surah An-Nisa, orang-orang disebutkan nanti orang-orang yang Allah beri kenikmatan dan telah Allah anugerahkan jalan yang lurus adalah para nabi, kemudian para siddiq, orang-orang jujur, orang syuhada dan orang salihin. Kelompok nampak kah? Itulah kelompok sebaik-baik kelompok, sebaik-baik golongan yang akan ditiru, dicontoh, diteladani dan diikut. Para rasul, siddiqin, syuhada, salihin. Surah An-Nisa ayat 9 nanti. Jadi begitu tingginya kejujuran itu. Lawannya adalah kedustaan. Khusus untuk kedustaan berkali-kali disampaikan wail. Celakalah, sengsaralah, kerugianlah yang akan dialami, yang akan diderita oleh orang yang berdusta. Bahkan dusta itu salah satu sifat yang paling mendasar daripada orang munafik. Maka siapapun yang berdusta berarti nyolah lahado dinyo sifat kemunafikan. Kalah jadi empek hal. Siapapun yang ada di empek itu tidak bisa dikerjakan munafik murni, tulen. Salah satunya adalah berkata dusta, berjanji mungkir, dipercaya khianat, bila bermusuhan, bila berbeda pendapat dia curang lah. Ya, terus tidak mau pantang mengalah. Nah, jadi dia kaji kita adalah dua hal. Pertama kejujuran, kedua adalah kebohongan. Nah, mari kita pahami dulu yang pertama. Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu membawa, mengantarkan, membimbing pelakunya ke dalam albir. Albir kebaikan. Saja yang namanya kebaikan namanya bir. Pelaku-pelakunya sering disebut dengan abrar. Orang-orang yang abrar berarti orang-orang yang banyak melakukan aneka macam kebaikan. Orang abrar berada nanti di jannatun naim. Naim, innal abrara lafi naim. Bahkan dalam doa diajarkan kita surah Ali Imran, wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami, lalu kelompokkan kami bersama orang-orang yang abrar. Itu orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Kebajikan atau kebaikan itu namanya albir. Kejujuran
mengantarkan orang, yahdi ko artinya kan menunjuki. Tapi maknanya membimbing. Membimbing, menuntun. Lalu diantarkannya pelakunya kepada bir. Sementara albir itu mengantarkan orang kepada ke dalam jannah, ke dalam surga. Untuk itu kita diperintahkan oleh agama dalam Quran dan dalam sunnah Nabi, bagaimanapun pahitnya, bagaimanapun jua, tetaplah berlaku jujur, berlaku benar. Orang kalaulah berlaku jujur, lama-lama jujur, nanti dicatat sebagai orang yang siddiq. Orang yang siddiq, orang-orang yang betul-betul jujur dan betul-betul benar. Salah satu yang dinamai siddiq adalah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Jujur adalah orang yang katanya itu lurus, benar, tepat, tidak ada di situ dikotori oleh kedustaan. Sementara kedustaan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau berbeda dengan yang sebenarnya. Keimanan orang yang jujur adalah keimanan yang bukan hanya di mulut, keimanan yang muncul dari hati, melahirkan amal saleh. Nah, antara dua hal itu tolak belakang. Yang C mengantarkan ke surga, yang C lain mengantarkan awak ko bawa awak ke jiwa. Tak ada jantung kita ko yang tak pernah dusta. Tak ada yang tak pernah. Kenapa orang berdusta? Banyak alasannya. Salah satu penyebabnya adalah karena ketakutan. Ya? Ketakutan dulu. Ketakutan, kemudian ada yang dibela dan ada yang dilindungi. Yang ketiga tentu ada keuntungan di baliknya berdusta tadi. Dan kita tahu kita, bagaimana kita berdusta. Kita kan pernah berdusta. Kamu pernah berdusta. Nah, tapi kita tanya ke diri kita lu, bagaimana kau berdusta? Awak nampak yang pandai menjawab. Kenapa orang berdusta? Karena orang berdusta aku tidak takut. Takut ya, tapi tidak takut ya lah. Yang pertamanya takut. Kalau dia berkata benar, ada yang takutinya. Yang kedua, no tidak takut berdusta. Tidak takut ya, tidak takut di akibat dusta. Jadi takut dan tidak takut. Itulah mulia. Pertama orang takut. Yang kedua tidak takut. Kenapa orang berdusta? Karena takut. Takut dia. Ya banyaklah. Awak kan pernah berdusta kan? Awak takut. Takut ya kalau jujur takut ya. Dia awak takut berdusta awak. Kau takut lampau orang ni mana? Takut khianati, takut terkumpuk, pokoknya takut. Nang kedua nak takut.
Tidak takui dia. Tidak takui akibat berdusta. Tidak takui ancaman. Tidak takui nanti sanksi yang kita terima lantaran dusta. Jadi orang yang berdusta ko takui dan tidak takui. Makin tidak tahu orang, makin tidak peduli orang kepada akibat dusta, maka makin seringnya berdusta. Jelaslah para beliau-beliau yang rajin berdusta, yang berkata tidak jujur, yang berkata berbeda dengan kenyataan. Kalau seorang pembohong, kalaulah sampai berdusta tu sering tahu, nanti dicatat namanya kadzab, berdusta. Kalaulah rajin namanya menjadi pendusta. Pendusta lah menjadi tabiat. Semuanya disidik. Orang kalau berusaha jujur dan terus jujur, lama-lama siddiq. Orang yang selalu bersikap jujur, tidak mau bohong. Siddiq namanya. Bermula dengan jujur, lama-lama menjadi orang yang jujur. Siddiq sangat jujur. Kalaulah sampai kepada orang kau selalu siddiq jujur, surga di belakang. Surga terbuka untuk dirinya. Cuma niko mengerajonya susah. Apalagi nanti tiba di labo, tiba adonan dilindungi, tiba nanti takut rugi, atau tiba nanti suatu yang kalau jujur kita berbahaya ke diri kita, sehingga orang tak mau jujur. Contoh sederhana, kadang-kadang orang tua demi melindungi anaknya bisa bohong. Bahkan kalau seorang ibu kadang-kadang maunya suaminya baru tahu demi melindungi anak. Itu kan kecil orang tu loh, nak kecewa deh orang tu. Ini sulit jujur. Karena jujur itu kadang-kadang tiba di perempuan. Kok tiba di perempuan? Perempuan itu sering akalnya itu dikalahkan oleh perasaan, emosinya. Ini manusia katakan perempuan itu orang yang kurang akal. Kurang akal itu tidak boleh kita tidak berakal, tapi akalnya itu dikalahkan oleh tidak nafsu. Gadang nafsu. Dikalahkan oleh emosi. Emosi itu tidak bangih. Ya, pokoknya dikalahkan itu. Sehingga akalnya tidak menang. Begitulah perempuan. Ini katakan bahwa perempuan kok kalau jadi saksi harus 2 orang. Sebab kalau 1 orang saksinya bisa dikalahkan oleh perasaannya. Apalagi yang saksinya ibu sekali keluarnya, ibu nggak tahan balas, kalah. Tapi kalau berdua perempuan, yang cek lain bisa. Jadi cek laki-laki, 2 perempuan. Itu mengkesebut akalnya kurang. Jadi kalahkan oleh rasa, oleh emosi.
Oh, itu tidak penyakal loh. Itu ciluah maksudnya. Galia. Akal itu kalah. Jadi akalnya itu dikuasai oleh keinginan-keinginan. Nah, keinginan itu namanya hawa. Anan hawa, keinginan-keinginan. Hawa. Jadi bahayanya nanti kalau nafsu mengikuti hawa, maka nafsunya mengarah kepada kemauan. Nafsu kan diri. Wa nahan nafsa anil hawa. Nyo cegah, nyo ambek dirinya mengikuti hawa, keinginan-keinginan. Sebab keinginan kau tidak pernah berhenti. Contohnya, sedangkan dusta tidak baik, untuk kebaikan lah berdusta. Misalnya kan ada seseorang bermusuh, kemudian bergunjing lah, datang yang semusuh tuh, aku tadi yang kecekan tidak ada, kan itu berdusta. Yang pertama dusta tidak ada bayar, itu cek. Dan dusta tidak ada bayar. Cuma ada saatnya kita boleh berdusta, tapi berdusta tidak bayar. Tahu tak? Dusta itu tidak ada yang baik. Tapi ada kalanya kita dibolehkan berdusta, melindungi namanya. Melindungi orang yang dikejar oleh musuhnya, orang kaum bunuhnya. Kita tahunya tidak bersalah, atau kok bersalah, tapi akibatnya kalau kita jujur mati berjago. Salahnya tidak berah, ini mencilik ikut. Kau nak ciliknya. Ibu orang lah dia untuk ambat Tuhan. Tanya orang kuat ini nampak. Ketika itu lagi cian. Dah mau saksi sekeraja cukup nak jalih dah boleh. Padusi kan banyak akalnya. Dan nampak dah mau cukup dah. Mau lasik sekeraja cukup dah. Itu kan tak jujur. Ini nampak nak kulakang kan. Kadang-kadang ada andoi biliknya kan. Nah, itu contoh yang boleh mendamaikan dua orang bersengketa. Boleh kita berkata yang tidak sebenarnya, bukan berdusta, berkata yang tidak sebenarnya. Namanya mengarang cerita. Jadi mengatakan yang tidak sebenarnya berbeda dengan dusta itu. Ke si A, ke si B, kita karang suatu cerita agar si A si B berbaikan balik. Cerita. Dibolehkan ketika itu kita berkata tidak jujur, mengarang. Yang ketiga, pergaulan suami dan istri. Itu suami memuji-muji istri. Ini udah tua dengan bini ini lah tua, saya rancak. Cari laki-laki kayak itu. Kadang-kadang untuk memujuk bini, supaya bini jangan meranyuk, jangan baganyi, jangan apa? Boleh berdusta. Jadi cengkrama antara suami dan istri. Kadang-kadang suami membuat suatu kata-kata yang tidak benar. Lebih-lebih suami yang bini lah. Bini. Iku kan ada mau beku kan? Abi, kalau sikap seorang ibu kepada anak, Abi, misalnya kan macam Uni kan sampai anak Uni tuh sayang ke anak yang dia. Mama ngasih itu ya untuk ini, tidak, betul. Salah satu penyebab orang berdusta itunya tuh. Karena kita melindungi salah satu anak. Berdosa tuh. Bikolah berdosa itu kan juga. Capeknya berdosanya kan. Membela, melindungi lantaran kasihan atau terlalu cenderung.
Sehingga mendorong kita untuk berdusta, mengatakan tak sebenarnya. Nah, ketika itulah perempuan berdusta. Dia berdusta tak ada elok je. Baik. Berdusta tak ada nan boleh ada. 3 cakap saja boleh. Nyo sayang ko kecil orang nak beranak gua. Sayang ko ndak bisa dibagi-bagi. Barang-barang nak empek, bagi empek sayang ndak bisa dah. 25 ndak bisa dah. Piti bisa lagi. Oh, piti 1 juta, 250. Tapi sayang ndak bisa. Ba mana? Kadang-kadang anak 60 buruk nak sayangnya. Kadang-kadang tak ni kadu nak sayang. Ini mak sayang tu kan tak diajar. Tahu diajar. Sayang, kasih, hibah, cinta tak bisa dibikin. Tak bisa itu masalah hati. Kadang-kadang wacok je. Bantu atau bantu. Siapa enggak. Kamu orang yang nanya. Kamu orang yang nanya. Tak seimbang. Siang je tak seimbang. Awak lainnya adonan jatuh hatinya ke orang tu. Taha di mana jatuh hati tak tahu. Cinta, sayang, suka tak bisa dibagi. Itu makanya laki-laki yang bini ampe atau 2 atau 3, nyo tak dituntut untuk membagi cinta sama barik. Bagi sayang, bagi suka tak. Yang dituntut kepadanya adalah membagi waktu dan materi. Cinta tak bisa dibagi, bang baginya. Memang nangko ko memang pancibi, pangurutok, bang menyayangnya. Encik ko lambui bana, tiok pulang wali kami tu. Sayangnya, ramah sangat, mulutnya manis, kucing dan murah. Awak muda rancak kami bana. Dan cik le saudara tu pengurunyok, pengurupik, pemangi mana. Kata jo cemburu tarui saya. Mana bisa? Mana membagi sayang? Sayang jo dia nolak pernah kan? Nah, dia bisa bagi sayang. Cuman jangan nampan dan jangan dibela. Kadang-kadang lah salah pajah. Bela jo. Itu nak kena asinan perempuan kena ini. Perempuan kena ini. Nah, jadi baru tua di membela anak atau baru tua di anak nancik kita labihi, aku tahu dan sanaknya, ndak, waktu ndak. Baru tua, baru so, ndak dulu baru tua, aku tak nama palo do. Nak mas ya, tak masih kokinya le. Nah. Alalun. Bawa aku kasinan ke jiwa juga. Perempuan terkadang sering dikalahkan oleh perasaannya, sehingga akal sehatnya tidak menonjol. Walaupun orang itu hebat, juara, tapi kalaulah berhadapan dengan emosional, kalah akal sehat. Emosional itu tidak harus kita pahami berpamangi. Balik kita ke kerja pangkal. Kau jauhnya kita melala kerja. Kemudian dikatakan siapa yang berdusta lalu terus berdusta, lama-lama dicatat sebagai pendusta. Namanya kadzab. Kalau oranglah dicap sebagai kadzab, jalan ke surga lah tutui. Ini kadzab, pendusta. Jalan ke surga lah tutui. Jalan ke neraka makin lebar lah, pendusta.
Ndak kajiwa, ndak bertutur, pendusta. Kan kok hadis kan? Orang kalaulah berdusta, lama-lama dicatat sebagai pendusta. Serang dusta, saya mengatakan kenal aku, apalagi pendusta. Maka latihlah diri untuk berkata jujur, berbuat jujur. Berkata jujur, berbuat jujur. Latih, nak dilatih kita payah. Walaupun pahit, sepahit apapun, jujurlah. Apapun risikonya, berusaha untuk jujur. Jangan ada dusta di antaramu dan aku. Nah, tu. Nan cakui ke jiwa, kalau jujur kena berang wa. Ba mengko baduto, dek takui tu kaji ciko. Ini kecinannya apa boleh? Kenapa berdusta? Takut. Atau tidak? Takut. Kalau jujur wa kena bangi. Kan takut namanya. Bisa minta ampun kepada Allah, itu menjadi. Dan pelajaran di kita siko, yang pertama, tentulah anjuran untuk berbuat jujur. Pelajarannya, anjuran untuk berbuat jujur, karena jujur itu sarana menuju segala kebaikan. Sarana menuju segala kebaikan. Ujung daripada kejujuran itu baik. Ujungnya baik. Sebaliknya dusta ujungnya buruk, ujungnya jelek. Walaupun mulu-mulu manih berutuh tu, dan cak berutuh, ada untungnya, ada faedahnya, ada labonya. Tapi lama lambe ujungnya fujur, buruk. Tak ada ujung dusta kena bayar. Sebab ulama jadi pemiu orang awak. Lama lambe kata wanjo, lama lambe tak buka jo. Dia ba abana mando nan busuat tun lamo lambe baba wonjo. Iyalah ujung daripada dusta adalah fujur. Fujur ko berujung kepada neraka. Untuk itu latihlah diri dan berusahalah untuk jujur. Sebaliknya jauhi dusta dan berusahalah sekuat tenaga supaya jangan berdusta. Karena dusta berujung keburukan, lama-lama mengantarkan orang ke neraka. Sarana untuk kejahatan dusta. Itu yang pertama, kira-kira poinnya. Yang kedua, siapa yang membiasakan diri untuk jujur, lama-lama menjadi perangai. Ya. Lama-lama menjadi perangai. Kalau menjadi perangai itu menjadi sifat, lama menjadi tabiat kita orang. Begitulah jujur. Jadi kalau acok berkata jujur, lama-lama jujur itu dah menjadi kebiasaan. Sebaliknya, orang kalau lah berutuh, lama-lama menjadi sepiak lah berutuh panduto. Ini berutuh sulit. Tengok mengecek orang sulit. Orang percaya. Sebabnya jarang yang nak berutuh. Sehingga payah orang percaya. Kalau berutuh sekali itu kau bahagia leh. Sesekali kan nak berutuh, itu bahagia leh. Sebenarnya berutuh nak ada ringan, bariknya sedalahnya. Itu yang kedua, nak. Yang ketiga, akhlak yang baik atau akhlak yang buruk diperoleh dengan membiasakan.
akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Itu diperoleh lantaran membiasakan diri untuk itu. Kita ambil contoh. Kau kata Imam Ghazali itu, seseorang tidak dikatakan dia itu dermawan kalau hanya sekali dua kali memberi. Tapi kalau nyo biasakan diri memberi, lama-lama nyo dermawan. Penolong, pembantu, paibo, penyayang. Deklah membiasakan diri. Jadi orang kalau sekali dua kali merayu satu belum bisa dikatakan dia sifatnya. Kalau mencilok sekali dua kali mencilok, ada bisa katakan pencilok. Tapi lah pencariannya mencilok. Namanya pencilok. Kalau bergunjang sekali dua kali, ya bergunjang. Tapi ada bisa dikatakan pagunjang. Pagunjang kau apa? Dima mengecek, Dima duduk. Dima duduk. Dima basuh, Dima batamu. Tu bagus. Apa gunji? Tiba di al-humazah pakai ta di belakang, ta marbutah. Humazah, lumazah. Kata ta di belakang itu menunjukkan p. Lumazah, pengupat. Humazah, pencela. Di mana letaknya p, ta marbutah? Dilah basangan. Bakatarwihan. Iko dah pe jam baduto, tapi kok baduto itu kabajo sekali dua kali. Cuma jam baduto kepanjang, lama-lama kok menjadi cap. Jadi intinya akhlak yang baik, akhlak yang buruk diperoleh dengan membiasakan diri atau kebiasaan. Maka terapkanlah jujur tu dalam kehidupan kita. Lah biasa kok. Lama lagi kita baduto. Takut berutuh. Sebablah menjadi tabiatnya jujur. Sebaliknya betul. Orang kalau biasa berutuh, anda masalah mana berutuh boleh. Laman saya. Menjawabnya. Apa penutup ko Landa bahasa ni berutuh. Dan pelempara ustaz penutup ko orang. Dah bahasa ni ya? Guru-guru penutup tidak bahas dia. Berarti inyo sendiri tidak bahas dia jangan penutup. Karena orang setiap mengecek, setiap nak berjanji, setiap mangkuk acuk tidak terpenuhi. Lama-lama kecil nantilah ustaz tu. Tak ada yang percaya dengan cik ustaz tu penutup. Dan nyo tak bentah. Karena nyo tahu maksudnya mereka penutup. Itu bahaya. Sehingga nanti dicap orang pun tak bahaya lah. Ya, dicap orang dengan kalimat itu, nampak sebutnya tak bisa lo mentah. Yubana gua tak percaya dan cina. Yubana keciknya ke orang tak percaya. Tak kau sampai serius lah, bersumpah dia lah, bersumpah. Tak ada sumpah tak percaya dan. Itu bahaya. Jadi itu, keluarlah kecik orang awak sakali yang lancuang ke ujian. Sebenarnya tak percaya. Itu maksudnya tak. Sekali lancuang ke ujian, semua orang hidup orang tak percaya. Itu sulitnya. Kalau kita lah dicap sebagai pendusta, pengkhianat, mungkin janji. Tak. Payah mengambil hati orang melihat. Hilang kepercayaan tu. Tak jujur, pengkhianat, tak ada nantapik janji. Sehingga orang malah melakukan apa saja transaksi awak. Itu namanya orang kau lah menjadi tabiatnya, sifatnya, tingkahnya seperti itu. Itu yang kecikkan kadab cik, siddiq cik. Kedua-duanya lantaran kebiasaan. Bisakah orang merubah kebiasaan? Bisa. Ya ada rubah latihan. Di samping latihan, hendaknya tahu akibat dan bahayanya. Di samping tahu akibat bahaya, baik ilmu. Baik ilmu, sentangan, baso, kerajon itu sangat berbahaya.
Orang berduto ko tidak tentu bayar duto, baso ujuannya ke neraka apa ini. Ujuannya ke neraka. Ayat-ayat saya bilang wailu yauma idzil lil mukadzibin, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Atau alam tara ila apa? Araita alladhi yukadzibun, kan mendustakan. Dusta yang tertinggi kan mendustakan Allah, mendustakan Rasul. Mendustakan ayat Allah itu dusta yang tertinggi. Maka bisakah dirubah kebiasaan? Bisa. Yang bisa merubah kebiasaan itu iman. Iman. Itulah sahabat-sahabat siswa. Dia beriman, kebiasaan selamaku langsung hilang. Dulu sahabat-sahabat itu peminum khamar. Khamar itu seolah teh rawak ku di madu dua asal cara khamar ke tengah. Menjadi suatu kebiasaan. Khamar. Turun ayat melarang khamar. Langsung dibuang-buang semua. Ana bisa mencegahnya dah. Imannya. Dikatakan becek lorong-lorong kota Madinah. Lorong-lorong rumah tu becek. Dia banyak. Padahal itulah malaki. Ana malaki. Ayo pertemuan kamar. Turun ayat 4 tingkat, 4 tahapan pelarang kamar. Ujuannya berhenti total. Jadi situ nampak Pak, keimanan makin kokoh, makin kuat, ditambah ilmu makin dalam, maka kebiasaan apapun yang jelek bisa terhenti, bisa berubah. Itu yang bisa merubah kebiasaan yang jelek, tabiat yang buruk, sifat yang elok. Jangan lupa berdoa. Doanya dalam apa? Dalam wajah tu kan ada. Kan wasrif anni. Palingkan, jauhkan daripadaku keburukan akhlak. Akhlak yang buruk, keburukan akhlak. Itu poin. Dan terakhir dalam hadis ko dapat kita ambil pegangan bahwa semua perbuatan baik yang disebut dengan amal saleh itu tempat kembalinya surga. Sebaliknya, perbuatan buruk, di antara perbuatan buruk itu dusta, ujung-ujungnya neraka. Itu tentang hadis yang pertama, betapa pentingnya kita jujur dalam segala hal. Dan pentingnya kita menjauhi dusta dan penyebab-penyebab dusta. Dan hati-hati waspada. Dan seringnya berdusta nanti dicatat kita sebagai pendusta. Lebih-lebih kita yang senantiasa membela, melindungi. Kadang-kadang dah jelas salah, dibela aja di nuan bentuk jadi. Itu hadis pertama. Ada yang ragu? Guna kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua bunyinya dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Agiceknya Hafiztu aku pernah menghafal min Rasulillah, itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Apa yang diucapkan Rasulullah? Da' ma yaribuka. Da' tinggalkan ma apa saja yang yaribuka, apa saja yang meragukanmu.
ila ma la yaribuka, kepada apa yang tidak meragukanmu. Li ila kepada ma apa yang la tidak yaribuka. Tinggalkan apa saja yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran itu adalah menenangkan. Jujur itu menenangkan. Wal kadibu riba, kedustaan itu mendatangkan keraguan. Riba bukan riba. 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 Kalau riba tulisannya ya di belakang. Riba. Riba adalah keraguan. Kita ulang terjemahnya sebelum kita pahami isinya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, da' ma yaribuka. Da' itu tinggalkan. Asal katanya wada'. Tinggalkan apa saja yang yaribuka, apa saja yang meragukanmu. Ila kepada apa yang tidak meragukanmu. Kita jalan ke dulu. Contoh. Yang yakin kau tidak bisa dilenyapkan oleh keraguan. Yang ragu tidak bisa mendatangkan keyakinan. Kita ambil contoh salat dulu. Salat ragu Pak, entah dua, entah tiga. Entah dua, entah tiga. Namanya ragu. Antara dua atau tiga, namanya ragu. Itu payah menjawab naik. Kalau 2 rakaat, gua tolak 3. Namanya ragu sebenarnya. 2 atau 3? Payah menjawab. Nan ragu itu nan 3. Nan yakin 2 lah. Berarti nan diragui 3, tinggalkan nan 3 ko. Menuju kepada keyakinan apa yang anda yakini? 2. Pastikan dan 2 ko. Tambah 2 oleh. Kalau salat sampai tambah 2 oleh. Beko sujud sahwi sebelum salam. Meninggalkan yang diragui kepada apa yang tidak mendatangkan keraguan. Begitulah Bauluak. Ijalai kakak haji, ambo sendiri coba tanya. Lapai uluak dia cukup kalanya. Tengah ganti dia ni. Berduduk, alah bata uluak cukup tu baal orang. Idang-idang balapui na do. Busuak ndak dolo. Mengacau-ngacau orang ndak dolo. Lalu tapi wak yakin lah buluak ceko. Yakin wak buluak ceko. Bang kau yakin wak buluak sudah magari. Dah sembahyang magari kan yakin lah. Nanti mau isa. Bakola. Nan yakin nama. Buluak lah yakin wak. Tapi sudah sembahyang magari. Yang ambil calu. Kini ko lalok boyo lu. Awak yakin buluak ceko. Tanda yakin lah sudah maghrib Pak. Cuma datang ragu. Ragunya lapih tu ndak. Isa lampir masuk. 2 minit lagi isa. Kalau penyakit orang tu jalan kau itu tu. Guru masih deteh. Inilah ke bawah. Kan. Ragu Pak. Ragu datang kuah. Dia kecil tekan tui. Nak do tekan tui. Lalu ayam, nak lalu boyo tu. Kalau lalu boyo menipu kan.
mengaca-ngaca, nak do. Nak do dah sono. Tadi wak yakin, naragu ko tinggal, pacik yakin buluak, jangan usah buluak. Fala yakhrujanna minal masjid, jangan keluar daripada masjid untuk buluak. Itu cerita no. Tapi yakin wak baso lapeh, yakin walaupun nak lapeh. Cuma wak yakin adalah lapeh juga. Maka pula walaupun pada hakikatnya kita nak perlu. Cuma wak yakin adalah lapeh pula. Oh ya, lapeh pula go. Bang, biasanya pengantui. Biasanya pengantui jarang dengan salamoko tahan. Tidak mungkin rasanya, walaupun tidak babon terang tidak, menciui tidak, melasui tidak, apalagi badan tuang. Tapi yakin wak lapeh. Sebab biasanya jarang nan tahan itu. Bulu aset. Bang kau bulu aset. Dia tinggal nanti negara gue. Tampuan dan diyakini. Tetangkau tak? Itu kaedah namanya. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Nan yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan ragu. Ragu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Pacik nan yakini, buang nan diragui. Nah, lah itu. Bahasa melihatnya. Apa? Saksinya lagi. Ya kalau yakin nak lapeh dah. Walaupun pada hakikatnya lapeh. Nan tahu hakikatnya kan Allah. Tapi menurut awak yakin awak nak berta. Yakin awak nak lapeh. Tetap awak disuruh megang yakin. Awak sini kan ada lapeh dah. Awak nan punya kan ada lapeh. Intinya kalau yakin awak nak lapeh, pacik yakin. Kalau masih ragu-ragu, Allah, itu kuncinya. Ya, jadi tanyalah korang. Tak tahu lu ada cakap entah kau nan punya mantunnya orang. Gara-gara ame kau, ya dia nak jadi. Nak tahu kan? Di kau gaji nanti nak muat dia menangkan kantik kau tu. Itu jadinya. Lah, nanti itu sambung gaji. Menjadi separuh kita baca. Tentang tinggalkan yang dikaragui, pacik yang tak dikaragui. Datang keyakinan. Tuh, semoga berfaedah lah. Apa yang kita sampaikan, sebelum hujan labik turun lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.